As-salatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Hadana ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Yang saya hormati perwakilan pengurus pusat Bapak Dr. Muhammad Ito Sarso, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Nasional, yang dirahmati oleh Allah. Singkatnya, Bapak Ibu, saudara saudari jamaah pengurus Tarekat Ahmad Sabani yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sewajar dan sepantasnya lah kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini, malam yang sangat luar biasa bagi kita semua, apalagi bagi kita yang sudah mendapatkan ilmu syahadah. Sebenarnya inilah malam pestanya orang-orang yang telah mendapatkan ilmu hak ini, karena kitalah yang pantas untuk merayakannya. Karena malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmat serta reda hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat ini tersampaikan juga kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang hadir pada malam hari ini, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di malam ini karena mengisi kekosongan, Pak Ibu ya. Jadi daripada kosong, ya tak ada letak akar pun ya. Jadi mudah-mudahan ya kita tidak perlu memandang lebar. Mudah-mudahan kehadiran kita, pertemuan kita pada malam hari ini, ya, dengan izin dan redanya Allah kita bertatap dan mujabaha. Mudah-mudahan
Ini merupakan suatu karunia yang sangat besar bagi kita semua. Karena Ramadan tahun ini benar-benar Allah beri kesempatan kita, Allah beri kemuliaan kepada kita untuk orang-orang yang telah mendapatkan ilmu syahadat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, di dalam firman Allah surah Al-Baqarah 185 di sana Allah menjelaskan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Allah berfirman, pada bulan Ramadan ini bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang diturunkan itu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk buat manusia. Dan Al-Quran yang menjadi petunjuk buat manusia itu, dan Allah memberikan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan di dalam hadis Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, nanti di yaumil qiyamah Al-Quran itu akan dapat menolong si pembaca. Tentunya dalil firman Allah ini, Bapak Ibu ya, harus kita pahami. Jangan hanya dari sisi zahirnya saja. Karena kebanyakan umat Islam saat ini salah menerjemahkan tentang dalil firman Allah. Ya. Karena mereka hanya memahami Al-Quran yang zahirnya saja, ataupun mushaf Al-Quran, ataupun tulisan atau bacaan Al-Quran. Tapi sementara umat Islam sedikit sekali, minim sekali, kalau dapat dihitung hanya sekian persen yang benar-benar memahami hajal Quran itu atau nyawanya Al-Quran. Karena Allah jelaskan, ya, tadi Allah turunkan Al-Quran itu, artinya kalau diturunkan itu dari langit turun ke bumi. Kalau dia dari langit turun ke bumi, karena ini kalam Allah, Allah bukan manusia, Allah bukan sesuatu, tentu kalam Allah itu pun tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalau kalam Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara, tentunya masuknya itu, ya, datangnya kepada kita itu bukan dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk kitab melayang-layang ditangkap oleh Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad membaca kitab itu, bukan seperti itu pemahaman. Karena ini kalam firman Allah, artinya karena Allah itu zat yang maha rahasia. Kesempurnaan rukun Islam itu karena ada rahasia Allah yang tertanam ke dalam kalbu orang-orang yang telah beriman. Contoh bukti Bapak Ibu ya, kalau kita tidak memiliki ilmu syahadah ini ataupun tidak memiliki Al-Quran yang diturunkan ke dalam kalbu itu, Islam hanya sekedar zahiriyahnya saja. Syahadat hanya sekedar ucapan. Salat hanya sekedar pelaksanaan rukunnya saja. Puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus. Zakat pengen dipandang manusia, pengen dipuji manusia. Kalau dia pergi haji hanya sekedar jalan-jalan. Karena tidak ada unsur rohnya, tidak ada unsur batinnya di dalam rukun Islam itu, maka Islam
hanya sekedar ucapan, hanya sekedar casingnya saja. Tapi karena ada yang dimasukkan ke dalam kalbu itu, syahadatnya menjadi syahadat yang sempurna. Bukan hanya sekedar ucapan bibir, tapi syahadat itu benar-benar kita saksikan. Ya, karena syahadat itu bukan ucapan, bukan bacaan. Karena ada kata-kata aku bersaksi. Kalau aku bersaksi, pasti ada yang disaksikan. Dan batal kesaksian kita kalau kita mengatakan aku bersaksi tapi tidak ada yang kita saksikan. Berarti syahadat hanya sekedar habis sampai diucapkan dari bibir. Unsur kalbunya, unsur rohnya tidak ada di dalam diri orang-orang yang mengucapkan syahadat. Kalaupun dia salat, hanya menggugurkan kewajiban. Habis salat Zuhur, selesai Zuhur, selesai Asar, selesai Maghrib, selesai Isya, selesai Subuh, mati pengen masuk surga. Padahal tidak sesederhana itu salat itu. Salat itu bukan pelaksanaan hanya sekedar pelaksanaan jahiliyah. Salat itu menghubungkan tali silaturahmi antara milik Allah kepada pemilik diri ini. Artinya rahasia harus tetap selalu terhubung kepada pemilik rahasia. Itulah yang dikatakan salat. Arti salatnya tersambung hubungan silaturahmi antara milik Allah dan Tuhan. Ini hanya didapat di perguruan tarekat Haq Naqsabandi. Kenapa saya berani berkata seperti ini? Banyak orang-orang yang mengerjakan salat tapi tak paham bagaimana cara menyambung gelombang itu. Karena sinyal itu hanya didapat oleh seorang pilihan Allah. Sinyal itu hanya ada pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah itu? Wali yang mursyida. Artinya wali Allah, pilihan Allah, kekasih Allah, hamba Allah, kesayangan Allah. Hanya Allah berikan kepada kekasihku, kata Allah. Satu ada padaku, satu ada pada kekasihku. Kekasihku itu hanya satu di muka bumi. Maka mursyid tidak boleh banyak. Mursyid hanya satu. Kalau pembantu mursyid boleh banyak untuk meringankan tugas seorang mursyid. Karena untuk penyambung itu harus orang-orang yang benar-benar pilihan Allah. Maka kita sudah mendapatkan ilmu yang benar, Bapak Ibu ya. Jangan ada rasa-rasa ragu-ragu lagi. Jangan ada lagi di dalam hati kita. Karena kita bukan hanya mendapatkan tulisan atau bacaan Al-Quran, tapi kita sudah mendapatkan nyawa hakikat di balik tulisan itu. Karena kalau tulisan kita baca, Quran itu tidak akan dapat membantu, dapat menolong kita semua di yaumil qiyamah sana. Karena jelas tadi, Iqra'ul Quran, baca Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka nanti di yaumil qiyamah Al-Quran yang dibaca itu, apa itu? Al-Quran yang ada di dalam dada orang-orang yang telah diberi Allah oleh ilmu itu, ya, itulah senantiasa harus kita mesrahkan. Harus kita tetapkan di dalam di dalam kalbu kita. Itulah yang senantiasa selalu mesrah dengan kita. Itulah yang menjadi petunjuk buat manusia. Sekarang saya mau bertanya, yang dapat menolong itu yang hidup atau yang mati? Yang hidup. Yang kadim atau yang baharu? Yang baharu. Yang kekal atau yang rusak? Inilah kesalahan umat Islam. Yang dikatakannya tulisan itu yang bisa menolong. Yang dikatakannya bacaan itu yang dapat menolong.
Tapi Al-Quran yang hidup itu, yang tidak pernah mati, yang kekal itu, yang abadi selama-lama, tidak pernah rusak dan binasa, itulah yang akan dapat menolong kita. Bagaimana cara membaca Quran ini? Dijelaskan Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat number 16. Apa itu? La tuharrik bihi lisanaka lita'zala bihi. Kalau engkau ingin membaca Quran itu, kata Allah, jangan engkau gerakkan lidahmu. Arti kan sangat jauh berbeda dengan pemahaman-pemahaman umat Islam pada saat ini, yang selalu diasyikkan bacaan, yang dibanggakan hataman. Padahal apa perintah Allah itu membaca kitab yang ada di dalam diri kita sendiri. Iqra, kita baca, kata Allah. Baca kitab yang ada di dalam dirimu. Kafa binafsika alaik, kafa binafsika yauma alaika hasiba. Pada saat ini dirimu lah yang menghisap dirimu sendiri. Inilah tugas-tugas kita Bapak Ibu ya, yang sudah mendapatkan ilmu yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang patut kita banggakan ya. Kita bantu saudara-saudara kita itu yang di luar, yang tak paham apa makna Al-Quran yang sesungguhnya itu. Quran yang dibaca mereka itu tulisannya, itu sebutannya atau bacaannya ya. Bukan Quran itu yang diperintahkan Allah untuk membaca. Yang diperintahkan Allah itu adalah membaca kitab yang ada pada diri kita. Itu yang akan dapat menolong si pembacanya. Membacanya bukan dengan sebutan. Tapi bagaimana cara membacanya? Tidak ada pilihan lain. Dia harus memiliki ilmunya dulu. Ilmu itu datang daripada Allah, dipilih oleh Allah kekasih-kekasihnya. Dialah yang dapat menyambungkan hubungan kita kepada Allah. Selain itu tidak bisa. Tidak ada pilihan. Cari gurunya, ketemukan gurunya. Ketemu guru, selamat kita. Semua amaliah kita, duduk, berdiri, baring, makan, berjalan, bernilai ibadah di sisi Allah. Tak ada sesuatu yang lepas dari pandangan Allah bagi orang-orang yang telah mengenal hakikat dirinya dan bagaimana cara menyambung hubungan kepada Allah. Inilah problem kita. Salat hanya sekedar rukunnya saja, tapi tak tahu bagaimana menyambung sinyal kepada Allah. Ini yang sehingga salatnya tidak akan membawa bekas, salatnya tidak akan membawa perubahan pada dirinya, sehingga salatnya tidak ada rasa yang didapatkannya. Kenapa? Tidak tersambung kepada pemiliknya. Berarti artinya apa kita ini, kesalahan kita? Mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan salat. Salat itu silaturahmi. Kata lain dari salawat. Menyambung hubungan. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara menyambung hubungan kepada Allah. Karena ini kita dulu pun dalam keadaan bodoh, bingung, tak paham. Setelah ketemu gurunya, baru kita paham, mengerti. Baru akhirat itu bukan nunggu mati, Bapak Ibu ya. Akhirat bukan nunggu mati. Akhirat saat ini saja. Detik ini, saat ini, kalau kau mampu menembus alam akhirat, kau akan bisa menembus. Kenapa? Karena kita mampu. Karena kita memiliki alat, memiliki kendaraan, yang memiliki ilmunya. Kenapa saya berkata seperti ini? Coba lihat sejarah Nabi. Nabi bercerita akhirat, saya tanya, ketika Nabi masih hidup atau sudah meninggal? Nabi bercerita surga dan neraka pada saat itu Nabi meninggal atau masih hidup? Berarti Nabi sudah masuk ke alam akhirat, sudah menemukan surga dan neraka ketika Nabi Muhammad masih hidup. Kok kita yang ilmunya mewarisi ilmu Nabi, yang sama dengan ilmu Nabi,
Kenapa tidak bisa? Apa alasannya? Ilmunya sama, cuman berbeda orang. Kalau dulu namanya Muhammad Rasulullah, sekarang apa? Wali yang mursyida. Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jangan cari nabi lagi di saat ini. Tidak ada lagi, kau tak pernah bisa menyaksikan nabi. Karena kata Al-Quran apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul di zamanmu sendiri. Ini Al-Quran. Nak cari-cari Muhammad, pernah jumpa Nabi Muhammad? Pernah lihat Nabi Muhammad? Bagaimana kau meyakini Nabi Muhammad, kau tak pernah menyaksikan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ada yang mewarisi ilmuku itu. Estafet. Pewaris Nabi sama dengan Nabi. Berbeda orang, tapi isinya sama. Air kalau dimasukkan di dalam botol, sebotol air. Air kalau dimasukkan ke dalam gelas, segelas air. Kan beda wadah saja. Air dimasukkan ke dalam ember, seember air. Orangnya berbeda, tapi isinya sama. Jangan cari-cari nabi lagi sekarang. Kenapa? Khataman nabiyin. Nabi sudah berakhir. Cerita nabi sudah selesai. Cerita kita sekarang al-ulama warasatul anbiya. Nabi sudah hatam, tapi Rasul tidak pernah hatam. Betul tak? Gelombang tali buhul itu tetap diwariskan kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Maka apa Allah jelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 52? Allah katakan, telah kuwahyukan kepada Muhammad Al-Quran itu. Sebelum itu, kata Allah, kau tidak mengetahui apa itu iman. Sebelum itu kau tidak tahu apa itu kitab. Kau buta dengan iman. Kau buta dengan kitab. Setelah aku wahyukan kepadamu Muhammad, kau tahu apa itu iman. Kau tahu apa itu kitab. Apa Al-Quran itu? Kata Allah, cahaya yang ada di dalam dada kau itu. Itulah Al-Quran yang sebenar-benarnya. Itulah Al-Quran yang turun dari Tuhan Rabbul Alamin. Jangan lemah dengan jumlah yang sedikit. Jangan merasa hina kalau jumlah kita tidak banyak. Tapi banggalah kita dengan ilmu yang sedikit ini, dengan jumlah yang sedikit, tapi bisa menggetarkan aras. Bergetar aras ketika orang-orang yang memiliki ilmu ini menyebut nama Tuhannya. Tapi bukan hanya bacaan. Kalau bacaan tak ada getar-getarnya di sana, coba. Tak ada ilmu ini, ya, sebutlah nama Tuhan, tidak ada getar. Kenapa? Gelombang itu tidak tersambung. Tali buhur tidak terhubung. Karena ada gelombang, ada tali buhur itu. Ketika kita menyebut nama Allah, gelombang itu tersambung kepada pemiliknya. Kenapa? Kita mendapatkan ilmu dari kekasih Allah, dari pilihan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sudah tepat Bapak Ibu. Cuman apa? Kita hanya mendengar cerita. Selama ini ustaz, ulama, kiai ini kan hanya banyak bercerita. Ini kita tidak menyinggung, bercerita, banyak berdongeng. Tapi tidak memahami isi daripada cerita itu sendiri. Dia bukan pelaku. Dia patut untuk menjadi seorang pelaku pendongeng. Coba tanya beliau, apa Quran yang diturunkan tuh? Selamanya mereka tak pernah mampu untuk menjelaskan kepada kita. Tapi setiap tahun, setiap bulan Ramadan, ya, dengan acara yang sangat besar, dengan mengeluarkan dana yang sangat besar, dia merayakan malam Nuzulul
Quran, tapi tak pernah mendapatkan apa yang diturunkan dari langit itu ke bumi. Ya, selamanya dia beribadah hanya dalam tataran dunia. Dia tidak tembus kepada alam akhirat. Maka akhirat bukan nunggu mati. Alam barzah saat ini, detik ini. Kalau kau mampu menembus, kau akan kena Allah. Hai jin dan manusia, kata Allah, kalau kau mampu menembus langit dan bumi, tembuslah, kata Allah. Allah izinkan. Seorang ulama pewaris Nabi sudah kita temukan, ilmunya sudah kita dapatkan, cara praktek amalianya sudah kita lakukan. Kenapa tak pernah tembus? Kenapa tak pernah tembus? Harus ada introspeksi di diri. Karena beramal banyak tujuan, banyak keinginan, banyak harapan, angan-angan. Coba murnikan ketaatan kita kepada Allah. Betulkan keikhlasan kita, ya. Kalau itu sudah kita lakukan, kata Allah, aku mengetahui apa yang sudah kau perbuat. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, sungguh sangat bahagia kita, ya. Saya merasa bahagia kalaupun kita dipanggil Allah pada saat ini, Bapak Ibu, ya, kita sudah memiliki alat, pembaca gelombang di alam akhirat sana. Kenapa? Karena manusia yang hidup di alam dunia ini tidak akan mampu untuk menembus alam sana kalau dia tidak dibaiat dulu, tidak ditawajuh. Kenapa saya katakan seperti itu? Alam dunia untuk masuk ke alam akhirat, dia harus ditawajuh dulu. Karena waktu di alam roh mau masuk di alam dunia, dia dibaiat, ditawajuh. Kapan dari alam roh dia di alam dunia ini tawajuh? Ketika pada saat itu Allah berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna. Betul engkau Tuhanku, aku menjadi saksi. Pada saat itu roh sudah siap untuk masuk ke alam dunia, mendampingi tubuh jasmani. Berarti untuk alam roh masuk ke alam dunia harus diberi alat untuk pembaca gelombang di alam dunia. Apa pembaca gelombang di alam dunia? Panca indera dan akal. Dibaiat dulu. Setelah hidup di alam dunia, kalbunya suci, kalbunya bersih, kalbunya terang, maka bayi yang baru lahir itu bisa memandang hal-hal yang gaib. Kenapa? Karena kalbunya suci, bersih. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, diberi pemahaman, diberi pengetahuan, diajarkan tentang baca tulis, jadi pengetahuannya makin bertambah. Diajarkanlah TPA, diajarkanlah les, kursus dan sebagainya. Anak mendapat pengetahuan yang banyak, sehingga pengetahuannya banyak, kalbunya kosong. Maka setelah akil baligh diwajibkan siapa saja, ya, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu? Karena setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami mati. Apa untuk pembaca alat gelombang di sana? Kalau kita tidak memiliki ilmu, maka sangat berbahaya, ya Bapak Ibu. Bersyukurlah kita, bangga kita telah mendapatkan Al-Quran yang telah diturunkan itu melalui seorang guru wali yang mursyida. Walaupun dia badal atau mursyid, tapi tetap ilmu itu dimasukkan ke dalam kalbu kita. Kita sudah memiliki alat pembaca, ya,
sudah mampu beribadah kepada Allah, sudah sempurna Islam kita, baik zahir maupun batin. Inilah perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang beriman, kata Allah, masuklah ke Islam secara utuh, secara sempurna, zahir dan batin. Zahirnya rukun Islam secara syariatnya, batinnya rukun iman, sempurnalah. Islam dan iman dibungkus lagi dengan rukun ihsan. Jadilah orang-orang yang selalu berdekatan kepada Allah. Apa itu? Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Apabila engkau ingin mengabdi beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau memandang Allah. Bukan Tuhan pandang Allah, seolah-olah engkau memandang Allah. Apabila engkau tak mampu memandang, yakinlah Allah memandang. Kalau kau tak mampu meyakini, kau tak yakin memandang Allah, dan kau tak yakin juga Allah memandangmu, apa kata Allah yang terakhir? Sebut-sebut namaku, karena nama dan aku tidak pernah bercerai. Antara sifat dan zat tidak pernah bercerai. Namaku ada pada dirimu. Setelah kau kenal nama aku ada pada dirimu, sebut namaku, baik secara lisan maupun secara qalbu. Itulah perintah Allah. Inilah yang sudah ditinggalkan oleh umat Islam. Inilah ajaran-ajaran Nabi, ajaran yang murni. Ini sudah dilupakan oleh umat Islam. Orang selalu bangga dengan bacaan, orang selalu bangga dengan hatam Quran, tapi dia tidak pernah hatam yang ada pada dirinya itu. Karena satu huruf di dalam jiwa itu, kalau kita tidak memahaminya, tidak ada arti semua amal ibadah kita. Sia-sia amalannya kita lakukan. Apa kata Allah? Ibarat debu yang berterbangan. Umat Islam hanya seperti buih di air lautan, jumlahnya banyak, kualitasnya sedikit tidak banyak. Kenapa? Semua amalia hanya habis sampai pujian manusia. Semua amalia hanya habis di bumi. Dia tidak pernah mi'raj. Dia tidak pernah bergerak batinnya itu. Kenapa? Tidak memiliki alat. Itulah rusaknya umat Islam sekarang ini. Nah, inilah yang selalu ditekankan oleh bapak guru kita. Ya, walaupun beliau sudah meninggalkan kita, sudah tidak ada di depan kita, tapi pemikiran-pemikiran beliau, ajaran-ajaran beliau yang sering beliau sampaikan kepada kita, itulah tugas kita. Walaupun dengan bahasa-bahasa yang sederhana beliau, tapi tetap apa yang disampaikan beliau itu, itulah sebenarnya yang sangat dasar luar biasa. Cuman kita tidak mampu memahami bahasa beliau itu. Karena memang la ikraha fid din, tidak ada paksaan sebenarnya di dalam agama ini. Kalau mau sukses, apa? Berjuang, itu saja. Berjuang. Karena kata Nabi, perjuangan itulah membuat kita menjadi orang-orang yang sukses. Siapa orang-orang yang sukses itu? Siapa orang-orang yang sukses itu? Orang yang sudah merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah. Ala bi zikrillah wa tatma'innul qulub. Ketika dia menyebut nama Allah, hatinya menjadi bahagia, hatinya menjadi tenang. Walaupun kita tidak bersama, walaupun kita sendiri di rumah, tapi kebahagiaan menyebut nama Allah itu tetap selalu kita rasakan. Kenapa? Itulah surga yang ada di dunia. Maka betul kata Nabi, kau tidak akan pernah mendapatkan surga di akhirat, kau tidak temukan dulu surga di dunia. Berarti surga itu ada di mana? Bukan nunggu mati di dunia,
Kau tidak akan pernah jumpa Tuhan di akhirat. Kau tak pernah. Kalau kau tidak pernah jumpa Tuhan di alam dunia, siapa Tuhan di alam dunia? Ini kan bahasa-bahasa ini sudah sering diucapkan. Artinya Tuhan di akhirat itu tidak ada kalau kau tak pernah jumpa Tuhan di alam dunia. Siapa Tuhan di alam dunia? Karena Tuhan yang di sana itulah Malik Yaumiddin, raja yang menguasai di hari pembalasan. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi ada orang yang di alam dunia ini pembawa gelombang itu. Dialah yang nyata Allah di alam dunia, wujudnya nyata. Maka dapat kita saksikan. Berarti syahadat kita sah. Kenapa? Segala sesuatu yang kita saksikan harus nyata, harus berwujud. Kalau kita mengatakan aku bersaksi, tapi tak ada yang kita saksikan, benar tidak syahadat kita itu? Batal syahadatnya. Tapi orang bukan Tuhan, tapi nyata Tuhan ada pada diri seorang pembawa gelombang itu. Artinya apa? Inni wajjahtu wajhiyah. Berhadapanlah kamu, carilah dia itu, temukanlah dia itu. Setelah kau temukan dia, inni wajjahtu, terimalah apa yang ada di dalam dadanya itu. Itulah yang membuat kau selamat di dunia wal akhirah. Itulah yang membuat kau menjadi orang-orang yang sukses dari pandangan Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma derajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya rencananya singkat ya, tapi panjang pula ya. Tapi inilah kehendak dia. Karena kita tidak boleh mengatur-ngatur Tuhan. Karena kalau kita bertuhan, berarti kita serahkan semua sepenuhnya jiwa raga kita, zahir batin kita milik Allah. Apa yang keluar dari bibir, itulah gambaran daripada isi hati. Jadi saya rasa Bapak Ibu ya, inilah tausiah singkat. Artinya bukan artinya saya ini duduk di sini seperti Bapak Guru, bukan. Ya, hanya mengisi kekosongan. Tadi itu jadilah, tak ada rotan, akar pun jadi, akar pun bolehlah. Karena kepengen saya sebenarnya malam ini mengisi tausiah ini Bapak Dito Saloso kan. Karena beliau ini sudah mapan dalam hal ya keilmuan lah, ilmu kita ya. Tapi beliau minta saya juga tidak mau lah, ada hutan pun boleh ya. Tapi mudah-mudahan lah ya, Bapak Ibu, pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat, ridha, hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran itu murni datangnya daripada Allah. Ya, bukan datang daripada saya. Kita tugas hanya menyampaikan. Kalau kita tahu tak kita sampaikan, jadi apa tuh? Itulah yang kita akan dituntut di yaumil qiyamah. Berat tanggung jawab orang berilmu ini. Memahami, tidak disampaikan, tidak berbagi, ya terutama orang-orang yang terdekat dengan kita. Ajak, ya, panggil jiwanya itu. Jangan diberi makanan jahir saja, beri di makanan batin dengan zikrullah yang bermakrifat. Karena agama itu sebenarnya adalah makrifat, bukan syariat. Karena Nabi itu tidak bersyariat dulu, mendapatkan ilmu dulu, ya. Setelah ilmu didapatnya, baru ada perintah syariat. Berarti makrifat disempurnakan dengan hakikat, hakikat disempurnakan dengan tarekat, tarekat disempurnakan dengan syariat. Artinya apa? Makrifatullah, hakikatullah, tarekatullah, syariatullah. Jadi semua pada hakikatnya bukan kita. La maujudun fi wujuh hakikati illallah. Maka kita selalu ucapkan illallah, illallah, illallah. Itulah isbatnya kita. Tidak ada lagi semata-mata murni, hanya Allah yang ada.
Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tutur kata saya yang lebih-lebihi, ya, ataupun kurang berkenan di hati Bapak Ibu, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya manusia biasa, ya, saya hanya mampu untuk menyampaikan apa yang ada pada pikiran dan hati saya. Maka kalau ada kesalahan tolong dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.